Selamat sore, Prof. Apakah sudah terlihat jelas dan Ya, belum full screen. Di full screen kan? Ya, sudah. oke? Terima kasih, Prof. Waktunya. Uh, Climate Change, Performance, and Financial Distress by Faisal Asrani, Baban Eoli, Liang Duong, Grandley Taylor. Mata kuliah topik-topik kontemporer dalam akuntansi oleh Parul Asiregar, Ekonomis Pangaribuan, Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Oke? Penulis artikel Faisal Asrani, Baban Eulani, Lian Duong, Grant Taylor, volume terbit 32, nomor 32 tahun 2023, Jurnal Business Strategy and Development, publish artikel John Lilly and Son Limited. Pendahuluan, urgensi perubahan iklim. Perubahan iklim dianggap sebagai tantangan besar dalam abad ke-21 yang berdampak luas pada pemerintahan, industri, dan masyarakat sipil. Risiko yang terkait dengan perubahan iklim telah diakui sebagai risiko utama bagi perusahaan dan investor institusional menurut dari Big Four KPMG. Tekanan terhadap perusahaan untuk transparan. Di Australia, kebijakan seperti Climate Change Bill 2022 and Task Force on Climate-Related Financial Disclosure mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan kinerja terkait perubahan iklim. Tekanan dari pemangku kepentingan stakeholders, termasuk investor, regulator, pelanggan, dan masyarakat, menuntut tingkat pengungkapan yang lebih tinggi. Tantangan keuangan dan risiko distress. Keterkaitan antara pengungkapan risiko iklim dan kesehatan keuangan perusahaan financial distress masih menjadi pertanyaan penting. Apakah perusahaan yang aktif mengungkapkan isu iklim cenderung lebih stabil secara finansial? Kesenjangan dalam literatur. Banyak penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu aspek saja seperti emisi karbon dan lain-lain, bukan pada keseluruhan kinerja pengungkapan iklim seperti yang disarankan Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, sedikit studi yang menghubungkan climate change disclosure performance dengan financial distress. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kinerja pengungkapan perubahan iklim dengan tingkat financial distress pada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia atau ASX. Menguji peran moderasi dari 4 faktor tata kelola dan audit dalam hubungan tersebut, yaitu litigation risk, risiko litigasi, eksistensi of risk committee, Big Four auditor, audit fee. Menggunakan kerangka CCFD secara komprehensif tidak hanya pengungkapan emisi, sehingga memberikan ukuran CCD yang lebih luas. Menyediakan bukti empiris yang dapat membantu investor, regulator, dan manajer memahami bagaimana praktek pengungkapan iklim dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Novelty, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan pengukuran perubahan iklim yang komprehensif. Penelitian ini mengungkapkan kerangka kerja penuh dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosure yang mengungkap 11 item dalam 4 kategori, yaitu governance, strategi, risk management, metric, and target. Sebelumnya mayoritas studi hanya menilai pengungkapan emisi karbon sebagai indikator lingkungan. Padahal itu hanya salah satu komponen dari perubahan iklim tersebut. Menghubungkan perubahan iklim dengan financial distress. Fokus pada hubungan langsung antara pengungkapan perubahan iklim dan financial distress yang belum banyak diteliti sebelumnya. Sebagian besar studi sebelumnya lebih umum mengaitkan pengungkapan iklim dengan kinerja keuangan atau nilai pasar. Pengungkapan peran moderasi mekanisme tata kelola audit dan
tata kelola, dan audit. Penelitian ini menambahkan nilai dengan menginvestasikan peran moderasi dari faktor-faktor seperti resiko litigasi, keberadaan komite risiko, audit Big Four, dan audit fee dalam hubungan pengungkapan iklim dan financial distress. Ini memberikan saluran tambahan additional channel yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Teori. Pada penelitian ini menggunakan grand theory, yaitu satu stakeholders theory yang dikemukakan oleh Freeman tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemegang saham. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan yang melakukan pengungkapan iklim yang baik dianggap lebih responsif terhadap tuntutan stakeholder sehingga dapat mengurangi kemungkinan financial distress. Pengungkapan iklim dipandang sebagai mekanisme legitimasi dan akuntabilitas terhadap stakeholder. Middle teori yaitu risk management theory. Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi, mengukur, mengelola risiko, termasuk risiko iklim secara proaktif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan iklim yang baik dapat menurunkan risiko pengambil keputusan keuangan yang spekulatif dan mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dasar penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena memanfaatkan data numerik sekunder dan metode statistik inferensial. Terus pendekatan bersifat explanatory, yaitu penjelasan kausal, karena bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara pengungkapan iklim dan financial distress, serta menguji pengaruh moderasi dari variabel-variabel tata kelola dan audit. Penelitian berbasis teori dan hipotesis yang diuji secara empiris sesuai dengan paradigma positivistik. Desain analisis menggunakan regresi ordinary least square dengan fixed effect tetap untuk tahun dan industri. Pengujian hipotesis moderasi, pengujian robustment and endogeneity, offensive score dengan offensive score matching PSM untuk mengurangi bias seleksi sampel. Terus dengan menggunakan generasi method of moment sistem JMM untuk mengatasi masalah endorsement dan memberikan hasil yang lebih valid. Selanjutnya akan disambung dengan rekan saya, Pak Farul. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Untuk pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber dokumenter dan basis data yang tersedia secara publik atau komersil. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini dikumpulkan yang terdiri dari annual report perusahaan yang digunakan untuk mengukur climate change disclosure performance dan komite risiko. Yang kedua, menggunakan Morningstar database, yang mana data tersebut merupakan informasi perusahaan dan pengungkapan perihal climate change disclosure performance. Yang keempat, data diperoleh dari Connect4 database untuk memperoleh data keuangan dari masing-masing perusahaan, serta bersumber dari Global Audit Analytic Database, yaitu untuk mencari data auditor dan audit fee. Yang berikutnya, populasi pada penelitian ini diambil top 300 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Australian Securities Exchange untuk periode penelitian, yaitu mulai dari tahun 2008 sampai 2019. Dan sampel akhir terdiri dari 212 perusahaan non-keuangan dengan 1.908 observasi firm year. Untuk kerangka konseptualnya,
penelitian ini terdiri dari variabel utama, yaitu variabel independen, di mana variabel independennya ialah climate change disclosure performance yang diukur berdasarkan 11 item rekomendasi TCFD. Mencakup 4 aspek, yaitu governance, strategi, risk management, dan metrics and target. Lalu untuk variabel dependennya sendiri yaitu financial distress, di mana pengukurannya menggunakan 3 model, yaitu BOS, yang kedua ACDIS, dan yang terakhir menggunakan Altman J-score. Untuk variabel moderasinya, penelitian ini menguji apakah ada hubungan antara CCDP atau climate change disclosure performance dan final distress diperkuat atau diperlemah oleh 4 faktor moderasi, di mana variabel moderasi tersebut terdiri dari resiko litigasi, keberadaan komite risiko, penggunaan audit Big Four, serta audit fee. Adapun hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dipaparkan bahwa penelitian ini secara konsisten menemukan bahwa climate change disclosure performance berhubungan negatif dengan financial distress, yang artinya bahwa perusahaan yang menunjukkan kinerja pengungkapan perubahan iklim yang lebih baik cenderung memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami tekanan keuangan. Temuan ini berlaku pada seluruh model pengukuran financial distress yang digunakan, di mana tadi di pengukuran financial distress. Lalu selanjutnya, hasil penelitian ini juga menguji peran moderasi dan beberapa dari terhadap hubungan perubahan iklim dan financial distress, di mana yang pertama pengaruh CCDP atau Climate Change Disclosure Performance terhadap penurunan financial distress lebih kuat pada perusahaan yang tidak menghadapi kasus litigasi. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan auditor dari kelompok Big Four menunjukkan pengaruh CCDP yang lebih kuat terhadap penurunan financial distress dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor non-Big Four. Ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat memperkuat kredibilitas dan efektivitas pengungkapan iklim. Yang ketiga, keberadaan komite risiko dalam struktur tata kelola perusahaan juga terbukti memperkuat pengaruh negatif CCDP terhadap financial distress. Perusahaan dengan komite risiko mampu mengelola dan mengawasi risiko dengan lebih baik, termasuk risiko iklim. Yang keempat, audit fee atau besar biaya audit juga berfungsi sebagai faktor moderasi pada perusahaan dengan audit fee yang lebih tinggi. Pengaruh CCDP terhadap financial distress menjadi lebih kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan audit yang lebih intensif cenderung meningkatkan kualitas pelaporan dan manajemen risiko. Kesimpulannya, kami mencoba menyimpulkan untuk artikel ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pengungkapan perubahan iklim atau climate change disclosure performance memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat financial distress perusahaan, yang artinya perusahaan yang lebih aktif dan transparan dalam mengungkapkan risiko serta strategi terkait perubahan iklim cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami tekanan keuangan. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap teori stakeholder dan teori manajemen risiko yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan strategi pengungkapan risiko dalam menjaga kesinambungan operasional perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengungkapan iklim bukan sekedar kewajiban pelaporan lingkungan, melainkan bagian integral dan strategi mitigasi risiko keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif. Hasil ini relevan bagi pembuat kebijakan, investor, dan manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan keberlanjutan dan transparansi iklim. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu keterbatasan geografis, di mana penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Yang berikutnya adalah sumber dan teknik pengukuran climate change disclosure performance.
yang diukur dengan analisis manual terhadap laporan keuangan berdasarkan kerangka Task Force on Climate Related Finance Disclosure. Yang ketiga, keterbatasan metodologis dan data panel. Dan yang keempat, metode waktu terbatas, di mana penelitian ini mencakup periode 2008 sampai 2009 sebelum adanya perubahan dasar atau perubahan besar dalam kebijakan global pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan regulasi ESG pasca 2020. Oleh karena itu relevansi hasil terhadap periode yang saat ini bisa saja berbeda. Demikianlah paparan dari kami terkait artikel yang kami paparkan. Berikutnya kami kembalikan ke Bapak Ibu, mungkin kiranya ada hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan artikel yang kami paparkan. Ya, silakan Bapak Ibu menanggapi dari artikel itu, silakan. Ya, Izin, Prof. ya Bu, silakan. Bu Nuralia. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kepada penyaji, Pak Miko dan Pak Farul, setelah kalian mereview jurnal tersebut, kira-kira apa implikasi praktis dari hasil penelitian ini bagi manajer perusahaan dan pembuat kebijakan? Kira-kira apa ya, Pak? Ya, terima kasih Bu Nuralia atas pertanyaan yang diberikan. Ini bagus juga sih Bu untuk manajer perusahaan bagaimana dan pembuat kebijakan. Jadi implikasi praktis, saya jawab langsung ya Bu ya. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini untuk manajer perusahaan dan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa investasi dalam pengungkapan iklim yang transparan dan sistematis bukan hanya untuk bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi mitigasi risiko keuangan jangka panjang. Jadi pengungkapan yang baik dapat menurunkan kemungkinan kegagalan keuangan. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan biaya modal. Jadi bagi pembuat kebijakan, hasil ini memperkuat urgensi untuk mendorong adopsi standar pengungkapan iklim dan memastikan bahwa regulasi mendukung tata kelola keberlanjutan yang kredibel terhadap sektor non-keuangan yang rentan terhadap risiko lingkungan. Misalnya kalau kita pengungkapan iklim, ya misalnya terkait COVID-19 gitu. Kemarin juga yang paling berdampak yang non-keuangan ya untuk COVID-19 itu karena saya pelaku langsung adalah hotel Bu, karena dulu saya handle hotel. Jadi pada saat itu memang waktu hotel itu kita ada ini Bu. Jadi kita ada asuransi. Jadi asuransi ada bisnis interruption. Jadi bisnis interruption itu adalah kemarin kita ada asuransi bahwa apabila bisnis itu karena post major sehingga dia akan membayar perhitungan berapa kerugian. Jadi waktu itu karena COVID itu saya bisa klaim Bu ke termasuk hotel. Saya ingat banget tuh Novotel Manado, sama Novotel Bali itu langsung bisa klaim. Tapi setelah itu pembuat kebijakannya insuran itu jadi memasukkan setelah polis asuransi ke depannya dia masukkan klausul bahwa COVID tidak dihandle lagi, tidak di-cover lagi. Jadi sewaktu sebelum itu di polis asuransi tidak ada mengatakan bahwa COVID itu bahwa COVID itu adalah bencana yang diadakan sehingga masuk force major yang itu
bisa langsung. Jadi memang itu dampaknya besar sekali, sehingga dia akan menghitung bisnis, nanti dihitung dari laporan keuangan kita. Yang itu sih Bu, jadi terimpact sekali. Mungkin juga mungkin mungkin pengaruh-pengaruh dari perang ini, perang antara yang paling impact yang saya ikuti sekarang itu adalah terimpact perang antara India dan Pakistan. Jadi biasa tujuan ekspor turunan kelapa sawit itu yang paling besar itu ke Cina sama India. Kalau sekarang itu ekspor CPO lagi turun karena pengaruh perang antara India dan Cina. Jadi mungkin pengaruh iklim nih gimana nih. Begitu sih yang saya ungkapkan, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, silakan teman-teman jika ada lagi pertanyaan yang lain atau masukan atau inputan ke kita supaya kita bisa lebih lagi saling berbagi sharing. Terima kasih. Izin Pak Miko, saya mau bertanya. Silakan Pak, cuman suaranya agak sedikit kecil. Halo Pak Miko, udah dengar suara Ya, saya? dengar Pak, dengar Pak. Oke, baik. Penelitiannya kan mengenai CCPFD, Climate Change Improvement and Financial Distress. Lalu tadi disampaikan bahwasanya ada dua teori, stakeholder dan risk management. Jadi itu yang bersifat umum. Bagaimana tanggapan Pak Miko dan rekan dan Pak Farul? Apakah tidak mendalami namanya di dalam penelitian ini ya, teori institusional atau legitimasi teori yang relevan juga untuk topik disclosure lingkungan seperti yang Pak Miko sampaikan tadi mengenai contoh COVID tadi. Terima kasih Pak Miko. Ya, saya jawab ya. Terima kasih Pak Febri Lomban atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari slide terakhir tadi ada keterbatasan. Jadi penelitian ini memang mencakup 2008 sampai 2019 sebelum zamannya COVID. Jadi belum ada perubahan besar atas perubahan iklim atas kebijakan global karena dampak pandemi COVID-19. Jadi kita juga belum melihat bahwa dia meneliti secara perubahan COVID-19 gitu Pak. Jadi kita belum sampai melihat wah apa sih impact-nya penelitian ini terhadap COVID-19-nya, kenapa nggak disclosure masukannya. Tapi yang sejauh memang saya langsung saya bilang ya memang perubahan iklim itu sangat besar sekali Pak, terkait ya tadi saya jabarkan COVID-19 sama terkait sekarang juga yang malah perang nih antara India sama Pakistan beberapa. Ini saya sekedar cerita juga, ini langsung saya pelaku waktu itu perang antara Rusia sama Ukraina, kita juga terimpact tuh Pak. Waktu itu kita ekspor furniture Pak ke Rusia, ada sekitar 36 kontainer. Jadi waktu itu kita nggak bisa bayar, mereka nggak bisa bayar Pak. Jadi dia bayarnya pakai barrel ya. Jadi sementara duit nggak bisa masuk tuh karena harus melalui USD Pak. Jadi waktu itu sampai dia bilang kamu jemput aja duitnya nih karena perubahan impact itu ya, kamu jemput aja nih gimana caranya. Terakhir kita pakai pihak ketiga jadi pihak ketiga kita melalui China jadinya, pihak ketiga melalui China, dan itu memang lumayan besar potongannya, tapi ya manajemen selaku manajemen bilang ya udahlah daripada nggak dibayar. Itulah Pak pengaruh dari faktor lingkungan itu memang saya sendiri mengalaminya. Waktu itu bos saya bilang,
udah coba kamu jemput aja langsung ke Rusia duitnya gitu. Karena kan nggak bisa Pak duitnya dipakai karena faktor daripada perang tersebut. Begitu Pak penjelasannya. Baik Pak, sedikit juga saya coba menambahkan terkait dengan eh, kenapa tidak mengaitkan ya Pak ya, kalau saya tangkap dengan teori litigasi ya Pak ya, benar ya Pak Febri ya, seperti itu ya. Jadi eh, memang kalau yang saya coba tangkap dari apa yang ditulis peneliti pada artikel ini, peneliti mencoba untuk fokus meneliti tentang hubungan antara pengungkapan iklim tersebut terhadap financial distress. Sedangkan litigasi itu sendiri biasanya memang dicoba untuk dikaitkan ya, kepada hal-hal yang sifatnya eh, berdampak pada risiko tuntutan hukum ya atau litigasi. Karena memang di sini penulis hanya mencoba untuk menghubungkan ya, apakah ketika perusahaan tersebut mengungkapkan climate change disclosure performance itu akan berdampak kepada kesehatan finansialnya seperti itu Pak. Makanya penulis dalam artikel ini secara eksplisit hanya menyinggung dua teori utama yaitu stakeholder teori dan risk management teori yang mana stakeholder teori tersebut untuk menjelaskan pentingnya pengungkapan tersebut terhadap pihak luar. Artinya ketika kita mengungkapkan dalam konteks ini adalah bagaimana perusahaan ini berdampak kepada lingkungan akan mempengaruhi investor seperti itu Pak. Lalu risk management teorinya yaitu untuk menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut dapat membantu perusahaan untuk menghindari risiko keuangannya seperti itu Pak. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Ya, terima kasih teman-teman atas sharing masukan dan diskusinya, atas kesempatan dari presentasi kami. Kami kembalikan kepada Pak Prof. Iskandar terkait ada masukan atau inputan atau terkait presentasi kami Pak. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi eh, cukup menarik ya, Bapak Ibu, penelitian ini yang terkait dengan apa ya, berkaitan dengan kebijakan global ya, kebijakan global ESG setelah COVID ya, nggak salah tadi ya. Ini data sekunder ya Pak ya, full ya. Benar Pak, data sekunder Pak. Oke, berapa tahun? 2008 sampai 2019 Pak. 2008 sampai 11 tahun. 2019 ya. Emitennya, emiten di mana nih? Negara negara mana? Di Australia Pak. Australia Pak. Australia ya. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu?
Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dan kita lanjutkan ya pada pertemuan eh, berikutnya ya. Terima kasih untuk itu. Link Zoom-nya kita akhiri dulu ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih.